Tangkap dan adili Jokowi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini. Siapapun dia harus bertanggung jawab di hadapan rakyat. Maklumat ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Solo Raya, 5 April 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, disingkat GMKR. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu selama nyawa masih nempel di badan. Berhenti kalau kita sudah jadi jenazah. Jadi kalau kita bikin kesehatan seperti sekarang, kita melihat ketidakadilan, melihat kedoliman, diam saja, ikut dosa kita. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para aktivis pergerakan, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh sahabat-sahabatku yang satu frekuensi dan satu tujuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum yang penuh semangat perjuangan ini. Hadirin yang saya hormati, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau yang disingkat dengan GMKR Solo Raya lahir dari kegelisahan nurani, kegelisahan melihat kondisi bangsa yang membutuhkan keberanian moral, suara kritis dan kepedulian dari rakyatnya. Gerakan ini bukan sekedar organisasi, tetapi panggilan hati untuk menjaga nilai-nilai keadilan, keberanian, kebenaran, dan demokrasi. Kami sebagai inisiator GMKR Solo Raya menyadari bahwa perubahan tidak lahir dari setiap diam, ataupun kita tidak boleh bersikap diam. Perubahan lahir dari keberanian untuk bersuara, keberanian untuk mengingatkan, dan keberanian untuk berdiri bersama rakyat. Karena itu kami percaya bahwa Solo Raya bukanlah gengnya seorang Jokowi, tetapi saya mengajak seluruh elemen masyarakat Solo Raya, mahasiswa, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan generasi muda untuk menjaga bersama-sama atas berkedaulatannya, atas tetap berdirinya NKRI. Dan hari ini dari Solo Raya kita kirimkan pesan-pesan dengan tegas: rakyat tidak akan diam, rakyat tidak akan takut, rakyat tidak akan berhenti menuntut keadilan. Sepakat? Setuju ya? Dari Solo yang memang kita menjadikan Solo ini di luaran sana luar biasa suara, karena Solo merupakan barometer nasional dan kita harus mewujudkan dengan berdirinya GMKR ini. Kita wujudkan dengan keadilan, merebut kembali yang sudah diporak-porandakan oleh seorang dari Solo sendiri, seorang Joko Widodo. Demikian dari saya, kita harus sepakat, harus tetap bersinergi, tetap memperjuangkan dan merebut kembali keadilan untuk masyarakat, khususnya Solo dan Jakarta. Demikian dari saya yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mbak Uri Baret. Hadirin sekalian, demikianlah tadi sambutan dari inisiator GMKR Solo Raya, Mbak Uri Baret, yang merupakan representasi dari pejuang emak-emak di kota Solo Raya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari GMKR Pusat kepada beliau Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Muryono Aladin. Waktu dipersilahkan. Terima kasih.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para aktivis, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan acara halal bihalal dan deklarasi GMKR Solo Raya. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami. Tadi kita dengar bersama-sama betapa semangatnya Ibu Wuri Baret dalam menjelaskan betapa adanya kegelisahan rakyat, keresahan rakyat, kegerahan rakyat terhadap situasi negara ini. Utamanya adalah bahwa kedaulatan rakyat telah dirampas oleh oligarki, oleh penguasa atas kendali oligarki. Itu kenyataan pada saat ini. Oleh karena itulah maka GMKR kita bentuk di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2026. GMKR bukan organisasi. GMKR adalah gerakan perjuangan rakyat. GMKR merupakan wadah bersama dari seluruh komponen masyarakat yang bertujuan sama, bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Kenapa? Karena kedaulatan politik sudah dibajak, kedaulatan hukum sudah dihianati, kedaulatan ekonomi sudah dijarah, kedaulatan wilayah sudah dirampas, dan kedaulatan sumber daya alam telah dirampok. Oleh siapa? Oleh penguasa atas kendali oligarki. Oleh karena itulah kami bangga sekali bahwa rakyat Solo, di mana biang keroknya itu ada di Solo. Jadi alangkah tidak tepatnya apabila Solo itu pada diam rakyatnya. Justru biang keroknya dari sini. Mari kita gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat mulai dari Solo, supaya suara Solo ini bisa terdengar gaungnya di seluruh tanah air, di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itulah saya dan kami dari GMKR Pusat sangat bangga dan mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu, para tokoh masyarakat, para aktivis yang telah membentuk akan mendeklarasikan GMKR Solo Rakyat. Kami sangat mendukung dan kita bisa membersamai kepada seluruh rakyat di Indonesia supaya kita sama-sama bergerak untuk kita merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh oligarki. Kita lawan oligarki. Setuju? Kita sama teriak, lawan oligarki. 1, 2, 3. Lawan oligarki. Saya ulangi lagi. Mungkin kalau saya sebutkan oligarki lawan, ya. Kemudian oligarki hancurkan. GMKR menang, ya. Jadi oligarki pertama lawan, oligarki kedua hancurkan, GMKR menang. Kita berdiri biar semangat. Semangat ya. Ini menunjukkan semangat kita yang tidak pernah akan padam. Dan kita harus membakar Solo ini untuk kita gaungkan ke seluruh Indonesia. Dan kita bakar biang kerok yang ada di Solo. Oligarki, oligarki, GMKR. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih
Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pada rakyat Solo yang telah mendeklarasikan GMKR Solo, dan momentum ini kita juga akan menyampaikan maklumat Solo Raya. Hari ini kita bersumpah kedaulatan harus kembali ke tangan rakyat, dan dari sini, dari Solo kita mulai gelombang besar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi sambutan dari GMKR Pusat yang telah diaturkan oleh Laksamana TNI Purnawirawan Muryono Aladin dengan mengubarkan semangat perjuangan yang mana kita semuanya hatinya adalah sama, cinta kepada negeri tercinta agar Republik Indonesia berbenah dan menuju kepada kebaikan sesuai dengan amanat undang-undang. Hadirin sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya adalah deklarasi pembentukan GMKR Solo Raya. Berkenan kepada Bapak Rus Utaryono SHMH untuk memberikan waktunya untuk membacakan deklarasi GMKR Solo Raya. Kepadanya kami persilahkan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, perkenankan saya membacakan deklarasi. Deklarasi. Tidak perlu ditirukan. Kami ulangi. Deklarasi. Dengan memohon ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami segenap elemen aktivis Solo Raya menyatakan, mendeklarasikan dirinya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMKR Solo Raya. Selanjutnya kami akan melaksanakan tugas perjuangan merebut kembali kedaulatan rakyat sampai terpenuhinya 5 tuntutan, yakni 1. Mengajak seluruh rakyat untuk bersatu merebut kembali kedaulatan rakyat dari kekuasaan oligarki. 2. Meminta pertanggungjawaban semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki. 3. Menuntut semua politisi, pejabat negara, aparat, dan para tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. 4. Mendesak Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan dari penguasaan oligarki. 5. Khusus terhadap perwujudan kedaulatan hukum dan politik dilaksanakan melalui adili Joko Widodo, makzulkan Gibran, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Surakarta, tanggal 5 April 2026. Tertanda elemen aktivis Solo Raya. Sekian, terima kasih. Rundown acara akan kita laksanakan, yaitu dengan pesan-pesan perjuangan dari para aktivis, bahwa pada kesempatan rundown kali ini kami persilahkan terlebih dahulu dari aktivis Kota Solo kepada Bapak Usman Amiruddin, yang tentunya nanti akan dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dari GMKR Pusat, dari beliau-beliau yang sudah mempersiapkan diri. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf
Kami persilahkan kepada Bapak Usman Amiruddin selaku tokoh kebanggaan Kota Solo Raya sekaligus sesepuh kita juga untuk berkenan memberikan orasi aktivis senior Solo. Waktu kami persilahkan sepenuhnya. Ini yang usul dari saudara kita Jakarta ini. Saya mestinya akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara saya, para aktivis pergerakan Presidium GMKRI Jakarta. Saya tidak menyebut pusat, karena ini bukan organisasi struktural. Kemudian juga terima kasih kepada penjenengan semuanya. Saya lihat di sini ini para aktivis pergerakan yang luar biasa, Pak. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Semoga kehadiran saudara-saudara kita dari Jakarta ini menjadi penyemangat kita di dalam memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan, yaitu merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh banyak pihak. Kami berdoa mudah-mudahan saudara-saudaraku dari Jakarta di dalam perjuangannya selalu mendapat perlindungan, bimbingan, dan ridho Allah. Panjang umur, sehat jasmani, rohani, fisik, dan mentalnya. Saya terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan perjuangan. Namun karena waktu yang sangat sempit, pesan ini tidak saya sampaikan dalam bentuk narasi, tapi cuman pointernya saja. Tema yang akan saya berikan pada pertemuan ini adalah membangun jati diri, menjadi aktivis pergerakan yang arif dan bijaksana. Memang kelihatannya ini tema ini banci ya, tapi tidak. Nanti kalau penjenengan praktekkan, penjenengan akan menjadi seorang aktivis perjuangan yang betul-betul satria. Untuk ke arah situ, mohon dipelajari. Yang pertama yang menjadi fondasi adalah falsafah politik. Penjenengan harus paham apa isi falsafah politik yang menyangkut tentang pergerakan. Yang kedua, budaya Jawa dan pituturnya, camkan dan renungkan. Yang ketiga, sejarah penggulingan kepala negara termasuk yang ada di Indonesia. Kalau tiga itu penjenengan pelajari, saya yakin penjenengan akan menjadi seorang aktivis pergerakan yang benar-benar satria, satunya kata dengan perbuatan. Tidak mudah diombang-ombingkan oleh keadaan. Pertama, saya juga akan menyampaikan perkenalan mengenai ARB, Aliansi Rakyat Bergerak, yang ini pencetusnya adalah Bapak almarhum Modrik Setiawan di tempat ini juga pada tanggal 18 Maret tahun 21, sudah 5 tahun. Kemudian Pak Modrik menyerahkan kepada saya, Pak Usman, karena saya aktif di KAMI, tolong dipersiapkan mengenai tata organisasinya dan sebagainya. Jadi ada pembagian tugas kepada saya, sehingga pada waktu itu Pak Modrik aktif di KAMI, kemudian saya aktif di ARB. Karena ini amanat dari Bapak Modrik
Maka ketidakberadaan saya di dalam presidium GMKRI Solo bukan berarti saya tidak senang, enggak. Tapi saya akan menjalankan tetap semangatnya Bapak almarhum Mudrik Setiawan. Pada saat itu semangat perjuangannya adalah perang melawan kezaliman, ketidakadilan, dan penegakan hukum. Namun sekarang ini sudah berbeda tujuannya, yaitu meluruskan kembali perjuangan bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kepada saudaraku semuanya yang saya sayangi, yang saya hormati, di dalam panjenengan akan melangkah untuk suatu pergerakan, jangan lupa niatnya. ARB saat ini punya niat dengan memohon pertolongan dan ridho Allah. ARB akan berjuang meluruskan kembali perjalanan bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Niat ini disesuaikan dengan tujuannya, karena tujuan sekarang ini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, maka tujuannya adalah mohon pertolongan dari Allah di dalam merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama ini telah dirampas. Saya mengatakan dirampas oleh apa? Dirampas oleh rezim Jokowi. Nanti siapa rezim Jokowi bisa di-breakdown bermacam-macam. Awali, ya, jangan lupa awali setiap gerakan harus ada niat. Sebagaimana kalau kita sholat, akan puasa, selalu dengan niat. Niatnya adalah mohon pertolongan dan ridho Allah. Mengenai isinya disesuaikan dengan tujuannya. Modal bagi seorang aktivis pergerakan itu sederhana, mudah, yaitu kemauan dan keberanian ditambah dengan kecerdasan. Ada kemauan tapi tidak berani, ada berani tapi tidak ada kemauan, ya percuma. Dan biasanya yang sampai ke telinga saya, Pak Usman, nanti kalau kita gerak kena ini, itu bukan tipe seorang pergerakan, ya, bukan tipe seorang pergerakan. Maka itu jangan dipakai. Kalau berani, ya berani, mau berani, ayo, ya. Jangan banyak pertimbangan, kogek, itu bukan urusan kita, itu ranahnya Allah. Ke depan itu kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Bahkan seorang ustadz berkata pada saya, Pak Usman, yang dinilai Allah itu upayamu, semangatmu, masalah nilai keberhasilan itu Allah yang akan menentukan. Kemudian jangan pernah berjuang untuk seseorang. Ini prinsip saya. Jangan. Karena apa? Sifat manusia itu berubah-ubah. Nanti yang akan kita miliki hanya kekecewaan. Kalau kita kecewa menjadi frustrasi, akhirnya fisik, mental kita akan rusak. Yang kita perjuangkan adalah idenya, gagasannya, konsepnya. Maka pada saat sekarang ini, pegangan ARB adalah paradoks Indonesia. Apakah Bapak Prabowo benar-benar akan merealisasi apa yang ditulis dalam paradoks Indonesia? Itu yang akan kami kritisi, itu yang akan kami perjuangkan. Bukan Pak Prabowo-nya, tapi konsep yang ditulis dalam paradoks Indonesia. Kemudian Kennedy pernah punya doktrin bahwa keberanian itu merupakan satu mayoritas. Jadi kalau penjenengan itu berani, maka itu akan diperhitungkan oleh pihak lawan.
dan saya telah membuktikan ini beberapa kali di dalam pergerakan di darat. Alhamdulillah, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kemudian setiap informasi yang masuk baik dari kawan maupun lawan jangan disikapi secara pribadi. Terima semuanya, kemudian dipelajari dan diskusikan. Saya punya grup diskusi hanya 3 orang, tidak lebih dari 3 orang. Setiap ada masukan dari manapun juga saya diskusikan, kemudian mengambil sikap, yaitu trust nobody but yourself. Jangan percaya kepada siapapun juga kecuali kepada diri sendiri. Ini penting sekali agar kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, tidak diombang-ambingkan oleh berita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada tokoh kita, Bapak Usman Amiruddin, telah memberikan satu pesan-pesan yang sangat bermanfaat dan petuah-petuah bijak sebagai seorang aktivis agar kita bisa meneruskan estafet perjuangan khususnya di kota Solo dan Solo Raya. Baik, hadirin sekalian, kita langsungkan acara berikutnya. Selepas beliau memberikan arahan dan maklumat, kita lanjutkan pada acara orasi yang akan disampaikan oleh beliau dari pusat, bahwa berkenan untuk memberikan orasi kebangsaan dari GMKR pusat adalah tokoh kita, Bapak Marwan Batubara. Kepada Bapak Marwan Batubara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, aktivis, dan seluruh teman-teman, terutama yang tinggal atau berada di Solo Raya. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya isu kita tetap bahwa kita ingin mengadvokasi berbagai hal yang terkait dengan kedaulatan rakyat yang sudah tidak lagi berada di tangan rakyat sebagai pemegang daulat rakyat atau daulat kebangsaan negara kita. Jadi ini sudah dirampas ya. Untuk itu kita perlu mengembalikannya. Nah, karena itu saya menyampaikan beberapa hal sebagai fakta di lapangan, bahwa ternyata keadilan terasa semakin jauh, terutama bagi rakyat kecil dan orang-orang yang tidak punya akses terhadap kekuatan politik atau tidak punya kemampuan untuk bersuara. Kemudian hukum juga dipersepsikan tidak memberi rasa keadilan yang setara bagi seluruh rakyat, yang sebetulnya ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 misalnya ya. Kemudian kebijakan publik ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian kesenjangan terutama kaya miskin itu semakin melebar. Maka disitulah panggilan untuk kita hadir menyuarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kekuatan besar dan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut tadi sudah disampaikan oleh Pak Mur, yaitu oligarki dan pemilik modal. Ini semakin mencengkram dan banyak berbuat kezoliman di berbagai daerah wilayah di Indonesia. Kemudian juga ada
kekuatan yang memang mengganggu kehidupan berbangsa bersengara ini, yang terkait dengan kepentingan asing, bahkan juga kepentingan Zionis, ya, yang oleh banyak kalangan ini jelas akan banyak memberi pengaruh, ya, tapi pengaruh yang negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama melalui kebijakan pemerintah, baik itu era Jokowi dan kelihatannya juga dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Maka karena itu kita ingin menyatakan bahwa hal kedua ini, kedaulatan ada dalam ancaman, kedaulatan rakyat ada dalam ancaman. Nah, yang ketiga, kita tidak datang untuk merusak bangsa, kita datang untuk menyelamatkan negara. Kita tidak datang untuk memecah belah, tapi justru kita datang untuk meluruskan arah kehidupan perjuangan, ya, dari bangsa ini. Maka melalui maklumat Solo Raya, ya, kita menyampaikan sikap, yaitu bahwa kita ingin bangsa ini kembali kepada tegaknya kedaulatan atau tegaknya hukum dan keadilan, kemudian dijalankannya amanat konstitusi, dan yang terakhir dikembalikannya kedaulatan itu kepada rakyat. Itu hal keempat yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kelima, ini khusus kita tujukan kepada Presiden Prabowo, bahwa kita JMKR dari pusat maupun di Solo Raya ini ingin menyampaikan bahwa memang kita rakyat itu menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo. Tapi harapan itu harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar retorika dan omon-omon yang selama ini kita perhatikan seperti itu, ya. Kemudian kita juga menuntut Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi menyeluruh di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sudah disebutkan ada 5 aspek penting: hukum, politik, kemudian sumber daya alam, demokrasi, dan ekonomi, ya. Ini harus dilakukan koreksi menyeluruh oleh Pak Prabowo, dan dengan itu juga kita menuntut supaya para pembantu presiden yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara itu memang diharapkan untuk juga dibersihkan. Jangan membiarkan orang-orang yang menjadi titipan atau bagian dari geng Solo itu masih dibiarkan untuk tetap memegang pimpinan, misalnya di Polri atau di Kementerian Dalam Negeri. Dan banyak lagi saya kira yang kita catat ini adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo yang harus dibersihkan. Kemudian juga kita mau supaya keadilan itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian yang terakhir kita menuntut supaya Presiden memastikan negara tidak tunduk pada kepentingan sempit, apakah itu golongan, partai, atau oligarki, atau geng Solo, atau malah asing dan Zionis. Ya, ini yang terakhir ini perlu kita garis bawahi, terutama kebijakan Pak Prabowo itu kaitannya dengan BOP dan ART. Ini syarat, kita nilai syarat dengan banyak mengakomodasi kepentingan dari asing dan Zionis. Nah, karena itu dukungan kita kepada Presiden ini adalah dukungan yang kritis demi bangsa, bukan demi kekuasaan atau kepentingan sempit. Nah, terakhir sekali, dari Solo Raya ini, ya, kita ingin menyatakan agar
kedaulatan rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Itulah hal kunci yang ingin kita sampaikan, baik dari teman-teman di pusat maupun di Solo Raya ini yang baru tadi dideklarasikan, bahwa kedaulatan rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Nah, oleh sebab itu kita berharap ini perjuangan panjang, kita siap untuk konsisten melakukan advokasi. Kemudian juga kita perlu mencatat untuk kita selalu bersatu. Ya, saya sedikit menambahkan tentang bagaimana ada gerakan No King, ya, tidak ada raja. Di mana? Di Amerika, yang itu awalnya dilangsungkan bulan Juni 2025. Pesertanya itu sekitar 5 juta orang di berbagai kota. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Jumlahnya meningkat menjadi 7 juta orang. Nah, terakhir 28 Maret 2026 jumlahnya itu menjadi 8 juta orang di sekitar 3.300 lokasi. Nah, harapannya dari sini sebetulnya ini bisa menjadi rujukan pergerakan kita GMKR, bahwa GMKR diharapkan bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang di seluruh wilayah di Indonesia untuk menyuarakan agar kedaulatan rakyat itu bisa kembali kepada rakyat, bukan kepada yang berkuasa, apalagi penguasanya itu adalah penguasa yang berpikiran sempit dan menganggap dirinya itu raja. Ya, jadi di Amerika itu kan sistemnya republik, ada demokrasi di sana. Tapi kenapa ada gerakan No King, tidak ada raja? Karena rajanya cenderung, atau Presiden Trump itu cenderung untuk bertindak otoriter, ya, merasa diri menjadi penguasa absolut. Nah, di sini kita ingatkan dan kita melihat kecenderungan Presiden Prabowo itu bertindak seolah-olah raja. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Amerika kita harapkan bisa kita lakukan di Indonesia. Tapi ini bukan untuk kepentingan kekuasaan, tapi untuk kepentingan kembalinya kedaulatan itu ke tangan rakyat. GMKR siap untuk menyatakan No King kepada Presiden Prabowo. Siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi orasi yang disampaikan oleh Bapak Marwan Batubara yang merupakan tim dari GMKR Pusat Jakarta. Dan pada kesempatan siang hari ini dari panitia Solo seharusnya memohonkan kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko untuk juga memberikan orasi dan memberikan satu motivasi kepada teman-teman GMKR Solo Raya, mumpung beliau hadir di tengah kita, karena dulu teman-teman GMKR Solo juga hadir bersama untuk sowan di Jakarta dan jumpa di Gedung Juang oleh beliau. Namun demikian, beliau telah hadir di tengah kita. Sangat disayangkan sekali manakala beliau tidak memberikan satu motivasi dan penyemangat buat teman-teman tim GMKR Solo Raya. Kepada beliau, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dari Jakarta, sesepuh kita Pak Usman Amiruddin yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya udah mau jadi pendengar, sudah banyak disampaikan oleh teman saya Pak Marwan Batubara, tapi masih diminta ngomong, saya takut nolak ya, nanti nggak bisa pulang saya dari Solo. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Mungkin sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di negara demokrasi seperti kita ini, yang kepala negaranya namanya presiden, kedaulatan
kekuasaan mengatur negara itu adalah rakyat. Ini kan pakai cas. Enggak ada. Kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Cuman nggak mungkin kan rakyat Indonesia yang 300 juta dari Sabang sampai Merauke itu ngatur semuanya, bisa kacau balau. Karena itu dipilih oleh rakyat, baik yang di eksekutif yaitu presiden dengan semua kabinetnya, dan yang di parlemen atau di DPR, baik yang di pusat sampai yang di kabupaten kota, itu kita pilih. Itulah yang mengelola. Kemudian juga setelah itu ada lagi yang secara khusus ditetapkan, itu kelompok yudikatif atau penegak hukum, jaksa, hakim, lawyer, dan sebagainya. Semua itu kita tunjuk, kita pilih untuk mengelola negara ini dengan jujur, benar, adil. Dengan jujur, benar, adil. Tapi karena kita yang salah, rakyat, saya katakan udah rakyat lah, ya mungkin juga saya yang salah, milih orang tidak jujur, milih orang yang sudah punya bakat maling, milih orang yang bukan tolol. Apa yang mau diharapkan? Ya jadi seperti sekarang di eksekutif banyak pembohong, penipu, maling, bener? Di eksekutif kan nggak perlu disebutkan kan, pembohong. Di legislatif sami mawon, betul? Di judikatif sama, banyak hakim, jaksa yang bisa dibayar oleh kelompok-kelompok oligarki tadi itu. Jadi pertama saya ngomong ini, mari kita introspeksi. Nanti kalau kita milih wakil kita, milih pemimpin kita, baik di kabupaten kota, di provinsi, dan di pusat pada periode berikutnya, jangan terpengaruh oleh orang yang suka curang. Kalau orang yang pilih aku, gua kasih duit, ini orang yang seperti ini jangan dipilih. Di samping itu, nah duitnya ditompo atau terserah, itu urusan bapak ibu sekalian, saya nggak ngajarin. Tapi jangan pilih, dan sebelum pilih kan kita sudah tahu yang mau dipilih. Contohnya kita punya sesepuh Pak Usman Amiruddin, kita udah tahu catatan hidupnya Pak Usman ini. Oh ini bapak ini jujur, pejuang gitu. Tapi bapak ini nggak punya duit, pasti nggak mau bayar. Tahu-tahu nggak kita pilih, salah kita kalau nanti yang kepilih yang tadi, yang penipu, pembohong, maling, ya kan? Nah sekarang itu semua udah terjadi, ya salah siapa? Ya kita juga salah, ya tadi. Nah karena itulah ada gerakan tadi ini, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah sekarang kita mulai ambil lagi itu yang sudah ditangan oleh kelompok-kelompok bajingan tadi itu, iya kan? Apalagi kalimatnya, para penipu rakyat, para maling yang mengambil harta negara atau kekayaan alam itu milik kita bersama. Tapi karena sudah terlanjur kuat, dia kuasai sendiri sama kelompoknya. Nah ini tujuannya. Nah terus saya kembali sekali lagi ya, kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Panduannya udah jelas. Kalau di Indonesia ini panduannya ada panduan fundamental namanya Pancasila, panduan konstitusi ada Undang-Undang 45 dan undang-undang lain. Undang-undang lain ini memang di era Jokowi dan mungkin sekarang udah ada yang dirusak, dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok brengsek tadi. Ini mungkin Pak Marwan paling tahu mana undang-undang yang udah dirusak. Pak Marwan tuh saya lihat pemerhati masalah minerba, tahu undang-undang minerba itu dikacau balau untuk bukan kepentingan bersama rakyat Indonesia yang 300 juta tapi untuk kelompok tertentu. Itu panduannya, tapi nyatanya sekarang kan disalahgunakan. Nah itu harus kita rebut supaya orang yang duduk di eksekutif, legislatif, laksanakan konstitusi, ikutin mau rakyat. Mau rakyat itu di samping ada di konstitusi, ada juga aspirasi yang sampai kita tulis, kita sampaikan segala macam, benar? Tapi kan nggak pernah didengar.
dengar. Saya kebetulan dan beberapa kelompok purnawirawan pada 10 April 2025 pernah membuat surat yang namanya FPPTNI yang tanda tangan 5 Jenderal Bintang 4. Saya nggak jelas, respon jelasnya itu nggak jelas sampai sekarang. Respon pasti, woi purnawirawan, nih lu punya permintaan 8 poin, udah gua kerjakan ini oleh pemerintah. Sampai sekarang belum jabat. Buntutnya kita seperti saat ini. Nah, karena itu kita itu harus rebut. Itu yang namanya partai politik itu perampas kedaulatan rakyat, terutama ketua-ketua umumnya. Nah, ini dengar sendiri kok. Siapa itu ada dari PDIP? Lupa namanya. Hah? Bapak Pacul. Saya tahu rakyat mintanya bagus, tapi saya kan diatur ketua umum katanya. Jadi wakil kita di sana bukan maunya rakyat yang dikerjakan, maunya ketua umum partai. Buntutnya rakyat jadi penonton dan jadi pelengkap penderita. Kita nggak mau kan? Nah, tambahlah itu semua. Nah, kita berjuang ini berat, baru mungkin panjang, tapi niat kita itu untuk menjaga negara ini tetap utuh dan untuk menjaga keamanan anak cucu kita. Potensi terbesar pecahnya suatu negara kalau kita lihat dari zaman-zaman dulu adalah ketidakadilan. Betul? Umumnya ketidakadilan itu yang membuat suatu negara pecah. Umumnya ketidakadilan itu membuat adanya gerakan rakyat yang kemudian destruktif, anarkis. Nah, kita nggak menggerakkan itu, karena itu kita bersuara. Karena itu kita bersuara. Jadi bukan karena kita ini, kita, apalagi ini Pak Usman yang udah kepala 7, kepala 8. Hah? Hampir 90. Enggak, pasti masalah dunia udah nomor sekian lah sama Pak Usman tuh. Saya kepala 7 ya, udah enggak. Tapi saya mikir tanggung jawab selama masih hidup. Kita mau maaf ya muslim, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu selama nyawa masih nempel di badan. Berhenti kalau kita sudah jadi jenazah. Jadi kalau kita di kesehatan seperti sekarang, kita melihat ketidakadilan, melihat kedoliman, diam saja, ikut dosa kita. Betul kan? Di samping itu kita punya tujuan sempit ya, ngamankan anak cucu kita. Dan untuk mengembalikan itu, tadi udah dikasih petunjuk sama Pak Usman Amiruddin. Saya mau izin tambahkan. Pak Usman bilang mau dan berani, betul? Saya nambah ya Pak Usman, mau, berani, kekuatan. Nah, kekuatan kalau kita segini saja kita remek melawan oligarki, remek kan? Maka kita bangun sama saudara kita yang lain aja, baik yang di seluruh raya maupun di tempat-tempat lain. Itulah niat kami yang datang dari Jakarta ini, membangun kekuatan itu untuk digunakan memprotes pada rakyat, kepada pemerintah yang sudah jolim pada rakyat. Yang kata Pak Marwati cuma omong-omong doang, kita cuma dikasih janji, sampai mumet sudah hampir 2 tahun janjinya enggak. Kalau menurut saya sampai saat ini era Jokowi 2 periode dengan eranya Prabowo 2 tahun itu sami mawon. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengumpulkan kekuatan tadi, terdengar kemana-mana, sadar orang yang kita pilih itu untuk menjaga negara ini, membangun negara ini dengan adil. Yang dituntut rakyat itu adil. Kalau nggak makan bareng. Jangan yang satu sugih yang nggak ketulungan, tapi ada yang tinggal di bawah kolong jembatan nggak makan 1 hari 1 kali aja. Dan ini banyak. Betul kan? Nah, saya cuma nambah ulang lagi tadi. Kalau kita mau perbaiki, kita kembalikan kehidupan negara demokrasi seperti yang ada dalam buku pelajaran, seperti petunjuk Founding Fathers negeri kita. Kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat. Dan untuk mengembalikan itu, tadi panduannya, kita harus punya kemauan yang kuat, tidak takut lelah, tidak takut capek, tidak takut apalagi kemauan. Kemudian keberanian, berani. Sekarang ngomong aja takut, betul kan? Saya hanya menandakan 2 konsep dari Pak Usman ini harus ditambah dengan
kekuatan. Kekuatan itu menyebarkan ini ide-ide kita ini. Bersuara. Saya nggak ngajak macam-macam, bersuara. Kalau nanti kemudian terjadi itu di luar keinginan kita kan. Kalau terjadi tindak anarkis itu di luar keinginan kita. Kita nggak inginkan tindak anarkis, kekerasan. Tapi kalau terjadi karena yang sana mau bertahan, apa boleh buat? Betul? Nah, itu yang perlu saya mungkin pada kesempatan ini saya mungkin sampai mudah-mudahan dimengerti apa yang saya sampaikan tadi itu. Tapi dalam sistem negara demokrasi, kedaulatan, kekuasaan ngatur negara itu ada pada rakyat. Itu yang ada di eksekutif, legislatif itu karyawan atau pesuruh kita yang kita gaji, betul? Kalau kemudian dia nindas kita, itu namanya pengkhianat. Pengkhianat itu boleh kan digusur? Boleh digusur, kalau perlu dihukum mati kalau dia betul-betul mengkhianati bangsa ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan kekuatan, membesarkan suara kita, mengingatkan pemerintah yang udah jolim pada kita, yang cuma omong-omong doang. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan bangga kami mengucapkan kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang kita banggakan, telah memberikan satu semangat yang berapi-api bahwa kita semuanya memiliki hak dan kewajiban untuk bagaimana negeri ini bisa bangkit dengan kedaulatan rakyat. Hadirin sekalian, tiba pada salah satu acara inti yaitu Maklumat Solo Raya, bahwa kesempatan kali ini kami memohonkan dengan dibersamai beliau-beliau tim dari Solo Raya. Untuk itu kami persilahkan untuk tampil ataupun berkenan tindak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Solo Raya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilandasi tanggung jawab sejarah kepada bangsa dan negara. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami penyimpangan serius, bahwa hukum, politik, ekonomi, demokrasi, dan etika kekuasaan telah dirusak oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kami menyampaikan sikap dan tuntutan rakyat. 1. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Menegaskan bahwa seluruh proses politik dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada oligarki dan kepentingan sempit. 2. Tangkap dan adili Jokowi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini. Siapapun dia harus bertanggung jawab di hadapan rakyat. Menuntut dilakukannya proses hukum terhadap Joko Widodo, mantan Presiden ke-7, secara terbuka, adil, dan independen. 3. Maksulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Jabatan bukan warisan keluarga. Jabatan bukan hasil rekayasa kekuasaan. Jabatan adalah amanah rakyat dan harus bersih. Segera dilakukannya proses konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. 4. Reformasi total Polri. Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Kembalikan Polri ke rakyat. 5. Mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi nasional. Prabowo, dengar rakyatmu. Kami tidak datang untuk menjatuhkan. Kami datang untuk mengingatkan. Bersihkan negara ini. Hentikan praktek korup dan manipulatif. Koreksi semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kembalikan tata kelola negara ke arah yang konstitusional dan berkeadilan. Maklumat ini adalah peringatan
Maklumat ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Solo Raya, 5 April 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, disingkat GMKR. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari ini perjalanan para tokoh-tokoh nasional kita bersilaturahmi di kota yang tercinta, kota Solo, pada siang hari ini. Dalam rangkaian juga mendeklarasikan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh nasional kita, yang telah kita dengarkan tadi. Satu persatu telah dibahas, sekaligus kita halal bil halal. Kami dari jauh timur Indonesia mengikuti pergerakan ini. Kami memohon maaf lahir dan batin, mumpung masih suasana Lebaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu yang saya hormati tokoh-tokoh nasional kita yang ada di depan kita, orang-orang tua kita yang tiada henti-hentinya menyuarakan kejujuran, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati juga teman-teman aktivis saya yang ada di kota Solo. Ada Mbak Mudi Baret yang telah mondar-mandir Jakarta Solo, Jakarta Solo, sama dengan saya yang telah mondar-mandir Morowali Jakarta sampai ke Solo hari ini. Karena saya sangat bangga masih berada di barisan para tokoh-tokoh nasional kita yang selalu menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan. Pertanyaan saya, seandainya bukan mereka lagi, siapa yang akan berada di barisan terdepan? Kalau kita hari ini merasa tertindas oleh para oligarki, contohnya kami di Indonesia Timur, di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali, yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, yang terkenal di mancanegara maupun di secara nasional. Namun hari ini rakyat Morowali, saya sebagai mantan pejabat, mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, belum merasakan kesejahteraan. Saya sudah sering bersuara untuk rakyat, bersuara lantang mengkritisi pemerintah dari daerah, provinsi sampai ke pusat, namun tidak dihiraukan, sehingga saya melakukan perlawanan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Morowali dan seluruh Indonesia. Betul? Yang berikutnya, saya sebagai aktivis juga yang sudah keluar masuk 2 kali masuk penjara, baik dalam barisan pergerakan menyuarakan keadilan, karena oligarki di Morowali sudah banyak yang masuk, tapi tidak ada yang mau mementingkan kesejahteraan rakyat. Saya di penjara 1 bulan. Setelah itu saya keluar lagi, saya melawan lagi pemerintah pada saat COVID Corona kemarin. Saya tidak percaya dengan corona yang ada, tapi lagi-lagi sementara di masjid saya ditangkap, saya ditahan 1 bulan. Tapi hari ini para pejabat yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, mereka korupsi, mereka mengambil sumber daya alam dari Morowali, mereka memperkaya dirinya sendiri, mereka tidak peduli dengan kesejahteraan kami, sehingga kami melakukan dan bergabung dalam gerakan GMKR pada siang hari ini. Warga Solo juga jangan takut bersuara. Kita melihat ada tokoh Solo yang pernah memimpin negeri ini, tapi saya melihat, mohon maaf, masih sama kondisi kita yang ada di Morowali dan ada kota Solo, belum merasakan kesejahteraan. Betul? Betul sekali, Pak. Betul. Untuk itu marilah
kita bergabung memberikan pemahaman terhadap saudara kita, memberikan pengertian terhadap saudara kita yang belum memahami tentang GMKR. Tuntutan GMKR ada 5. Yang pertama, kembalikan kedaulatan ekonomi, sehingga insya Allah kami di Morowali dengan banyaknya hari ini investor yang masuk, tapi belum, lagi-lagi saya katakan, belum merasakan namanya kesejahteraan, sehingga kita bergabung di sini. Inilah tempat kita akan bernaung terhadap tokoh-tokoh kita yang sudah sesepuh kita yang ada di sini. Mereka hanya berani menyuarakan di antara beberapa tokoh-tokoh nasional kita, merekalah yang selalu mengutamakan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah bentuk jihad fisabilillah bagi kita semuanya. Kita melihat kemungkaran hari ini banyak, selalu aktivis dibungkam, ditangkap karena hanya menyuarakan keadilan. Dan ingat, insya Allah hari ini sudah masanya masa fitnah. Yang benar mereka katakan salah, malah yang salah mereka katakan benar. Begitu juga kedaulatan hukum kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah yang kita akan lawan hari ini. Setuju? Yang berikutnya, kedaulatan wilayah kita yang telah dikuasai oleh para oligarki. Kami di Morowali, dari ujung Morowali sampai ujung Morowali, telah dikuasai semua oleh oligarki. Hari ini kita lihat smelter nikel terbesar di Asia Tenggara, di Asia, ada di Morowali. 6 smelter Morowali itu, Ibu, dari ujung ke ujung bisa kita tempuh selama 2-3 jam saja. Sayalah kemarin yang melawan juga pembangunan bandara di PT INIP kawasan industri. Karena apa? Saya pikir, kenapa lagi kita membangun bandara sedangkan sudah ada bandara pemerintah, jaraknya cuma 1 jam. Tapi lagi-lagi mereka memaksakan. Kemarin hampir saya ditangkap juga, masih menjabat ketua DPRD, masih aktif, tapi saya lawan terus. Ternyata mereka punya tujuan, niat yang mementingkan kepentingan kelompoknya mereka saja. Setuju? Itu apa yang dikatakan oleh orang-orang kita, Pak. Merampok kekayaan sumber daya alam kami, Pak. Nikel di sana, Pak, nikel yang terbaik di dunia, habis dirampas oleh mereka, oleh oligarki di masa rezim Pak Joko Widodo. Itu sehingga kami hari ini lagi-lagi tidak berhenti-hentinya untuk melawan kezaliman tersebut. Dan sebelum sumber daya alam kami habis, kami akan berusaha untuk merebut kembali kedaulatan yang telah diemban dalam 5 kedaulatan tersebut. Yang pertama, yang paling utama yang harus kita tuntut dan kita gaungkan di seluruh Indonesia, adili Presiden Jokowi. Setuju? Yang kedua, maksulkan Gibran. Setuju? Yang ketiga, reformasi kepolisian, karena ini tatanan hukum kita yang betul-betul membuat resah kita sebagai rakyat. Setuju? Jadi pada kesempatan siang hari ini saya diajak oleh orang-orang tua saya. Kebetulan saya di Jakarta, mungkin minggu depan saya balik ke Morowali lagi untuk membentuk juga GMKR di Morowali, dan saya akan suarakan di seluruh Sulawesi. Itu sehingga teman-teman yang telah dikukuhkan tadi, mari kita buat gerakan ini, berikan pemahaman terhadap rakyat. Jangan kita mau diadu domba karena hanya kepentingan para elit-elit yang di Jakarta hari ini, elit-elit yang hanya mementingkan kepentingan oligarki saja. Untuk itu harapan saya, ini saudara-saudari saya ini, Ibu Wuri Baret ini luar biasa. Saya sering ngobrol-ngobrol baik kami di Ajus TV, itu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kami tidak takut mau ditembak, Pak. Saya sudah beritahu istri dan anak-anak saya dan keluarga saya, Pak, masih menjabat ketua DPRD, saya diiming-iming oleh oligarki. Saya tidak mau. Saya dibawakan uang di rumah saya, Pak, di kantor. Saya tidak mau. Bukannya saya tidak butuh uang, tapi kalau itu halal, insya Allah saya terima. Kalau tidak, mohon maaf.
Itu. Sehingga saya katakan hari ini, Pak, saya sudah wakafkan diri saya untuk berjihad di jalan Allah. Seandainya ajal saya tiba hari ini, menyuarakan kejujuran, menyuarakan keadilan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia, saya rela mati, Pak. Dan istri dan anak saya, Pak, insya Allah akan menerima dengan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan saya ini. Allahu Akbar. Itu. Jadi insya Allah di kota Solo ini kita tahu banyak ujian-ujian yang cukup besar. Apalagi ada mantan presiden yang ke-7. Tetangga saya, Pak. Itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan. Kalau dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Kita sudah berjihad di jalan Allah. Setuju? Sehingga untuk itu saya harapkan pada semua saudara-saudara saya, semua aktivis yang ada di sini, titipan harapan kita terakhir, seandainya kalau bukan orang-orang tua kita di hadapan ini, para tokoh-tokoh nasional kita yang bergerak, Indonesia kita tidak tahu nasibnya ke depan nanti. Betul? Maukah kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengutamakan kepentingannya mereka saja? Mau tidak? Tidak mau. Untuk itu marilah kita bangkit. Inilah kita wakafkan diri kita. Saya jauh-jauh, Pak, dari Sulawesi Tengah. Maaf, tadi bukan Sulawesi Selatan ya. Dari Sulawesi Tengah, Morowali. Kami Morowali yang paling jauh. Saya berteriak di antara teman-teman kami aktivis. Kami sering masuk keluar penjara bukan karena nyolong uang rakyat, bukan karena korupsi, bukan karena perbuatan-perbuatan lain, tidak. Karena kami selalu menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Malah kami sudah pernah diancam mau diculik, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami sampai hari ini, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang-orang tua saya yang ada di kota Solo ini, satu kebanggaan saya bisa bersilaturahmi hari ini. Insya Allah, salam saya kami dari Sulawesi dan Sulawesi Tengah dari Morowali. Insya Allah GMKR ini kita memberikan support yang setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya kepada orang-orang tua kita yang telah membentuk, yang telah mendeklarasikan beberapa bulan yang lalu, Pak, tanggal 10 Februari kemarin. Untuk itu GMKR ini akan dibentuk terus. Insya Allah, kalau Allah memberikan kesempatan umur panjang, saya akan undang mereka juga hadir ke Morowali untuk bersilaturahmi, melihat kondisi kami di sana, wilayah kami. Waduh, sedih saya kalau saya mau katakan, Bu, sedih sekali. Sudah dikuasai semua. Kami sudah mulai terpinggirkan. Sebentar lagi kami akan diasingkan lagi. Gitu. Sehingga saya sudah bertekad dalam hati saya, insya Allah sebelum ajal saya menjemput, sebelum saya meninggalkan dunia ini, inilah tempat jihad fisabilillah saya untuk selalu menyuarakan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bukan kita berjihad ke Palestina, bukan kita berjihad di tanah-tanah kaum muslimin, tapi hari ini kita berjihad di negeri kita, karena negeri kita telah dikuasai oleh oligarki PKI gaya baru yang sebentar lagi kita tidak sadar akan menguasai kita. Ingat itu. Mau tidak kita dikuasai oleh mereka? Mau tidak? Satu katakan, lawan. Lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, untuk itu kita doakan pada sesudara kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh teman-teman aktivis di Solo ini juga, ini orang untuk kita jangan pernah berhenti menyuarakan kejujuran, kebenaran dan keadilan ya. Ini pesan saya sebagai anak di sini, sebagai teman aktivis, teman-teman semuanya. Bismillah, kita niatkan, bulatkan tekad kita. Insya Allah kita ajak semuanya yang belum sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara ini, kita zel lagi. Mohon berdiri. Kalau saya katakan Jokowi tangkap, yang pertama Jokowi adili, yang ketiga
Gibran majulkan. Jokowi pertama tangkap, Jokowi yang kedua adili, Gibran majulkan. Baik, kita mulai ya. Jokowi, Jokowi, Gibran. Sekali lagi sebelum pulang, sudah semangat. Jokowi, Jokowi, Gibran majulkan. Allahu Akbar. Makasih. Tidak perlu diletakkan. Kopi Gibran, goblok Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, ditambahkan juga dengan jaya dari beliau tadi, dari Bang Irwan Arya, mantan Ketua DPRD Morowali Sulawesi Tengah, yang telah memberikan orasi dan sekaligus informasi yang luar biasa A1 tentang bagaimana kedaulatan negeri ini. Mari kita bersama-sama menggaungkan GMKR, Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat, agar betul-betul kembali kepada undang-undang dan jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.